Tuhan, berilah kami hikmat kebijaksanaan untuk mendengarkan firman renungan ini sebagai santapan rohani bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perikop untuk renungan ini adalah 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat 10. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan dari Tuhan. Aku tahu tentang seseorang di dalam Kristus 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, ia diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, sebab lain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Namun, aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang berpikir tentang aku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar dari aku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahan itulah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat." Shalom teman-teman, selamat datang di bulan Mei. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita di bulan yang baru ini. Gimana kabarnya teman-teman? Wah, puji Tuhan, sudah semangat ya untuk mendengarkan renungan hari ini. Ya, teman-teman, Paulus ini adalah rasul yang paling unik teman-teman. Kenapa bisa dibilang unik? Karena Rasul Paulus ini memiliki penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang luar biasa. Bagaimana ceritanya? Dalam perikop ini disebutkan bahwa Rasul Paulus menceritakan pengalaman spiritual yang luar biasa. Ia menceritakan bahwa ia pernah diangkat ke tingkat ketiga dari surga, atau yang dinamakan dengan Firdaus. Lalu ia juga mendengar kata-kata yang tidak boleh atau tidak dapat diketahui oleh manusia yang biasa. Nah, dari pengalaman yang luar biasa inilah Paulus sudah menceritakan semuanya. Tetapi Rasul Paulus menyebutkan bahwa Tuhan menancapkan daging di dalam duri berupa kelemahan, penderitaan, dan pergumulan yang dihadapi semasa hidupnya. Ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus ini tidak menyombongkan diri, tidak bermegahkan diri lebih-lebih. Ia juga menyebutkan bahwa ia berdoa dan memohon sebanyak 3 kali supaya Tuhan mencabutkan duri dalam daging itu. Tetapi apa hasilnya teman-teman? Tuhan menolak permintaan dari Paulus, dan justru Tuhan membalasnya dengan begini, "Cukuplah anugerahku bagimu." Ini sungguh jawaban yang sangat mind-blowing teman-teman, dan gak bisa dimengerti oleh Paulus. Dan Paulus menyadari
bahwa Tuhan tidak selalu menghapus kelemahan, removing his weakness, tetapi Tuhan hadir untuk mencurahkan anugerahnya supaya Paulus bisa lebih bertahan dan bisa menjadi berkat bagi semua orang. Teman-teman, kita seringkali merasa kurang mampu, tidak cukup sanggup untuk menjalani panggilan hidup di dunia ini. Seiring berjalannya waktu, dunia semakin lama semakin keras, teman-teman. Bahkan kita dituntut harus tangguh dan harus tahan banting. Nah, disitulah teman-teman, Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda-beda. Tuhan mencari orang-orang bukan yang kuat-kuat, yang strong menurut standar dunia, teman-teman. Tetapi Tuhan menginginkan dan mencari orang yang bersandar kepada Tuhan di dalam kelemahan. Nah, kelemahan yang kita alami inilah dipakai oleh Tuhan supaya kita menjadi kuat. Dalam pergumulan ini, kita semestinya tidak boleh berhenti sampai di titik itu saja dan ngerasa Tuhan tidak mau menolongku lagi. Kita harus membuang mindset itu, teman-teman. Seberapa apapun kelemahan kita, seberapa apapun pergumulan kita, ingat, Tuhan tahu perasaan Anda. Tuhan tahu apa yang Anda alami. Tuhan tahu apa yang kita rasakan selama hidup ini. Selagi Tuhan ada, Tuhan takkan pernah meninggalkan kita. Di dalam doa dan pergumulan, Tuhan selalu mendengarkan kita. Tapi ingat, doa itu juga dibarengi dengan usaha yang tiada henti, pantang menyerah, dan berjuang. Jadi ingatlah teman, kelemahan ini bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari anugerah yang mengalir dalam hidup kita sepanjang masa. Jadi ingatlah, marilah bergantung kepada Tuhan di dalam pergumulan dan kelemahan kita. Semoga Tuhan menyertai bulan Mei ini dengan anugerah yang mengalir dan kita diajarkan untuk pantang menyerah, bangkit dari kelemahan kita di bulan sebelumnya, dan di bulan baru ini diberi anugerah untuk kekuatan yang diperbarui menjadi lebih baik dari sebelumnya. Amin.